Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Mazaya, NIM saya 0567031189, prodi saya Pendidikan Agama Islam, dan UPBJJ saya Sukabumi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Pancasila di sesi 3 dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Nah, untuk presentasi kali ini, fokus saya adalah terkait dengan proses lahirnya Pancasila pada sidang BPUPKI sampai dengan Piagam Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terlahir sebagai dasar negara melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan lain-lain dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin pertama kali mengusulkan 5 asas dasar negara. Kemudian Supomo menyampaikan usulan dasar negara dengan konsep negara integralistik. Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai 5 dasar negara atas usul Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila sampai sekarang. Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang bertugas merumuskan lebih lanjut akan rancangan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang masuk. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila pada awalnya dalam Piagam Jakarta berbunyi seperti ini. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan sila pertama kemudian diubah sehari setelah proklamasi kemerdekaan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari berbagai peristiwa yang menyebabkan lahirnya Pancasila, pelajaran yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. Dari peristiwa musyawarah dan mufakat di sidang BPUPKI, terdapat pelajaran bagi kita untuk mengedepankan dialog dan akal sehat. Para tokoh yang mengusulkan dasar negara ini menyampaikan usulan yang berbeda, namun dilakukan melalui forum resmi dengan sikap saling menghargai pendapat. Selanjutnya, melalui peristiwa pembentukan Panitia 9, kita diajarkan akan pentingnya kerjasama dan inklusivitas. Tokoh-tokoh Panitia 9 dari berbagai latar belakang duduk bersama dalam satu panitia untuk mencari titik temu yang bisa diterima semua pihak. Terakhir, dari peristiwa perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah pentingnya toleransi, kompromi, dan rela berkorban. Keputusan perubahan sila pertama ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Menurut saya, nilai Pancasila yang relevan dari peristiwa lahirnya Pancasila adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, serta sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kedua nilai Pancasila tersebut sangat relevan bagi generasi muda saat ini? Karena generasi muda saat ini hidup di tengah arus informasi yang cepat dan berpotensi menimbulkan perpecahan berdasarkan sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Dan untuk mencegahnya, generasi muda perlu menjaga persatuan nasional dan menghindari terjadinya perpecahan dengan menerima perbedaan di lingkungan manapun mereka berada. Selain itu, demokrasi di era digital seringkali diwarnai dengan perbedaan keras di media sosial dan sikap saling menyalahkan. Maka dari itu, generasi muda harus mengedepankan musyawarah dan mufakat, bukan hanya mencari kemenangan. Ini mengajarkan pentingnya pendapat yang berbobot dan sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Sekian presentasi saya kali ini. Semua yang saya jelaskan di video ini tentunya bersumber dari modul Pancasila yang saya baca, serta buku-buku yang menceritakan peristiwa bersejarah yang masih berkaitan dengan lahirnya Pancasila. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian saya di video presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.